Orang bakhil jangan dicangangi. Bila orang bakhil jangan dicangangi. Bila kita cangang lawan inya, hati kita jadi keras. Orang mencangangi aja hati jadi keras, apalagi si bakhilnya kayak apa keras hatinya. Kada masuk surga orang yang bakhil itu. Walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia banyak amalan wirid macam-macam, tapi bakhil, ujar Nabi kada bakal masuk surga. Wa may yuqa syuha nafsih, barang siapa yang dipelihara dari sifat kikir dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maksudnya orang yang dijauhkan Allah dari sifat syuh, kikir, maka mereka itu orang-orang yang beruntung. Wa qala ta'ala, Allah berfirman lagi, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Dan janganlah menyangka, mengira orang-orang yang kikir dengan sesuatu yang Allah berikan mereka dari anugerahnya, jangan menyangka bahwa kikir itu adalah baik bagi mereka. Tetapi itu kikir adalah jahat bagi mereka. Selagi dikalungkan mereka itu sesuatu yang mereka kikir dengannya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi, iyyakum wasyuhha fa innahu ahlaka man kana qablakum hamalahum ala ay yasfiku dima'ahum wa yastahillu maharimahum. Aku takuti kalian, ujar Nabi, akan sifat syuh. Itu satu macam dari kikir, bahwa sifat kikir itu yang membuat binasa orang-orang sebelum kalian. Mendorong itu kikir akan mereka atas bahwa menumpahkan darah mereka, karena kikir itu berkelahian sampai pembunuhan. Wa yastahillu maharimahum, dan mereka menghalalkan yang diharamkan kepada mereka. Karena kikir, yang haram dianggapnya halal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi, la yadkhulul jannata bakhilun, ujar Nabi, tidak masuk surga orang yang bakhil itu. Kada masuk surga orang yang bakhil itu. Walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia banyak amalan wirid macam-macam, tapi bakhil, ujar Nabi, kada bakal masuk surga. La yadkhulul jannata bakhilun. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan daripada Nabi, innallaha yubghidul bakhila fi hayatih as-sakhiyya inda mautih. Sesungguhnya Allah membenci orang yang bakhil ketika hidup, yang pemurah ketika mati. Allah kada katuju itu. Laginya hidup sihat walafiat dia kikir, tapi sudah hendak mati hanya wani bebebari. Nah, Allah kada katuju itu. Hendaknya lagi sihat,
itu sudah mulai bababari, jangan sudah hendak mati. Allah benci, innallaha baghidun, Allah benci, marah orang yang kikir di waktu hidup, pemurah sudah parak mati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khaslatani la yajtami'ani fi mu'minin. Dua perkara ini kadang mau tak kumpul pada orang beriman. Al-bukhlu kikir, wa su'ul khuluq dan jahat budi pekerti. Mana kikir, mana sombong pulang. Nah kadang mau dua tak kumpul. Orang beriman itu mana kikir, mana pahirian. Nah dua tak kumpul. Itu kadang mau ada dalam diri orang yang beriman. Wa an aliyin karramallahu wajhah, dari Sayyidina Ali, sayati 'alan nas zamanun 'adudun ya'uddul musiru fihi 'ala ma fi yadihi. Selagi akan datang masa atas manusia, masa itu dinamakan masa adudun, masa menggigit, maigut. Mengapa nang diigut? Menggigit orang yang kaya pada masa itu atas yang ada di tangannya. Artinya kada mau melapas lawan yang di tangan nih. Ya kikir artinya. Duit itu diigut, jangan di tangan mau kalapasan, mau diigut itu ada mau kalapasan lagi. Jadi ada masa kaina ujar Sayyidina Ali, masa itu orang kaya menggigit hartanya. Walam ya Umar bidalik, dan tidak disuruh dengan demikian itu. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wala tansa'ul fadla bainakum, jangan kau melupakan anugerah di antara kalian. Harta ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah titipkan kepada kita. Wa qala Asy-Sya'bi, berkata Imam Asy-Sya'bi, la adri ayyuhuma ab'adu ghauran binari jahannama, al-bukhlu awil kadhibu. Aku tidak tahu apa jua di antara dua yang lebih dalam neraka jahanam itu, kikir atau dusta. Ini kedua-duanya neraka. Bakhil, pendusta itu ke neraka. Tapi nang mana nang paling dalam kok kada tahu gestin. Tapi nang nyata kedua-duanya itu adalah orang neraka, orang bakhil atau orang pendusta. Wa qala Bishr bin al-Harith, berkata Bishr ibn al-Harith, al-bakhil la ghibata lahu, orang kikir itu tidak ada gibah baginya. Artinya boleh disambat, itu artinya. Kalau kita menyambatinya kikir, kita kada berdosa. Ada orang pemalar, si anu itu pemalar benar, kada berdosa kita. Daripada jahatnya sifat ini sampai menggugurkan harga diri seseorang. Orang itu penzina misalnya, kita sambat tuh penzina, berdosa kita menggibahinya. Nah penzina tuh. Orang riba, kayak apa riba tuh jahatnya, kita sambat tuh ahli riba aja kita, gibah kita. Tapi kalau orang kikir itu pemalar aja kita orangnya, kada berdosa kita. Kada berdosa lagi batalau. Jadi nang pemalar jangan sarik sambat orang pemalar. Allah Ta'ala aja kada menyariki. Jadi jangan tersinggung. Si bakhil, sambat orang bakhil jangan tersinggung, karena halal orang menyambat inya bakhil itu halal, boleh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, innaka idzan la bakhilun, ya Nabi. Mengka itu dia Nabi kan bakhil ngarannya. Nabi sendiri menyambat.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam li wafdi Bani Lahyan, man sayyidukum. Nabi berkata kepada rombongan Bani Lahyan, siapa pemimpin kalian? Penghulu kalian ini siapa? Qalu, jar mereka, Jadd bin Qaisin, Jadd bin Qais. Illa annahu rajulun bihi bukhlun. Tetapi orangnya itu ada sifat kikirnya. Pemimpin kami itu Jadd bin Qais ngaran, tapi orangnya kikir. Faqala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyudain ajwa'u minal bukhli. Ayyudain, apa jo penyakit yang lebih parah daripada penyakit bukhli, bakhil itu. Walakin sayyidukum, tetapi pemimpin kalian, jar Nabi, Amr bin Jamuh, bukan Jadd bin Qais, karena dia pemalar orangnya. Wa kana Amrun yulimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza tazawwaja. Amr bin Jamuh ini orang yang ma'aruhakan Nabi ketika Nabi kita kawin dengan istri Sidin. Nung ma'aruhakannya itu Amr bin Jamuh. Wa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala, wallahi mastaqsa karimun qattu haqqah. Ujar Sayyidina Ali, demi Allah, tidaklah menyudahi orang yang karim, orang yang mulia, termasuk pemurah di dalamnya, tidaklah menyudahi dia akan haknya. Misal haknya 10, ini pada mau ambil ke 10-nya. Nah, orang karim itu demikian. Misal haknya 5 kadang mau ambil, apalagi 6 melebihi pada seorang, paling mengambil 3 atau 4. Nah, bersisa haknya itu. Memenakar takaran untuk kada memampas orang nang karim itu. Ini salitar misalnya, pas salitar kada mau itu, bisa belabih. Nah, mesti melebih, karena orang yang karim itu kada mau mengambil sesuatu nang sepas haknya itu. Pasti kalau nya mau unjuk lawan orang lebih, kalau mengambil kurang daripada hak yang ada pada dirinya itu. Baik dalam urusan apapun, hak itu baik masalah duit, masalah makanan, atau masalah apapun yang dia ada hak kepadanya, dia pasti mengambil kurang daripada haknya. Karena kalau kurang itu jauh daripada limpat. Nah, kalau pas itu parak lawan limpat dah. Jadi kalau orang mulia itu setiap kali dia mengambil haknya, apapun bentuk hak itu pasti kurang daripada haknya itu. Qala Allah Ta'ala, falamma nabba'at bihi wa azharahu Allah alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Ini kisah Nabi kita manakala mengabarkan Hafsah bini Nabi dengan kabar yang mana Nabi suruh rahasiakan kabar itu, sekalinya dihabarakan Hafsah ke lain. Wa azharahu Allah alaih, Allah nampakkan kepada Nabi atas kabar yang dikabarkan Hafsah itu. Arrafa ba'dahu, maka mengenalkan Nabi akan sebagian kabar. Wa aradaan ba'din, dan berpaling Nabi daripada kabar. 2, Nabi kita mengabarkan kepada Hafsah. Jar Nabi, 2 hal ini rahasia. Sekalinya dihabarakannya lawan bini Nabi yang lain. Kedua, kabar tadi. Allah memberitahu Nabi, dia Tuhan lawan Nabi itu Hafsah membuka rahasia. 2 macam itu dipadahkannya lawan bini yang lain. Nah, kalau Nabi kita memadahkan lawan Hafsah, ya Nabi, aku dipadahkan Tuhan Hafsah cuma habarakan lawan orang ini. Nah, sebutingnya Nabi kisahkan, kadang kisahkan Nabi keduanya, padahal berhak ingin mengisahkan keduanya itu kepada Hafsah tadi. Itu contoh bahwa orang yang mulia kadang mau mengambil hak
sepenuhnya, pasti dia kurang dari sepenuhnya. Wa qala Bishrun, berkata Bishr, an-nazaru ilal bakhil yuqsil qalba, memandang kepada orang bakhil itu mengeraskan hati. Orang bakhil jangan dicangangi. Bila orang bakhil jangan dicangangi. Bila kita cangang lawan inya, hati kita jadi karas. Orang mencangangi aja hati jadi karas, apalagi si bakhil ini kayak apa karas hatinya. An-nazaru ilal bakhil yuqsil qalba wa liqa'ul bukhala qarbun ala qulubil mu'minin. Berjumpa orang-orang kikir itu merupakan satu kesusahan di hati orang-orang beriman. Itu orang kikir, kita bertamu adalah senang hati kita. Kada bakal senang hati kita bertamu orang kikir. Jangan inya nang memberi, bisa pun kita diambilnya. Jadi bertamu orang kikir itu kesusahan. Karena ada gembiranya. Wa qala Ibnul Mu'taz abkhalun nas bimali ajwaduhum bi'irdih. Orang yang paling bakhil manusia dengan hartanya, orang yang paling pemurah dengan pribadinya. Artinya apa? Orang kikir ini hakun disambat orang kikir daripada keluar duit. Jadi lebih mahal duit daripada pribadi. Nah, itu orang kikir. Orang sekampungan ini baadaan. Napa kami soal di kampung baadaan? Nya kada hakun maadai. Biar sambat orang. Yang penting kada keluar duit. Nah, itu mah kikir ngarannya. Ini hakun disambati orang pemalar pada keluar duit. Nah, jadi salah satu definisi orang bakhil itu adalah dia lebih menjaga duitnya daripada menjaga kehormatan dirinya. Padahal Allah menciptakan harta ini untuk keselamatan diri, keselamatan harga diri. Jangan sampai dikorbankan harga diri asal menyelamatkan harta. Nah, itu terbalik ngarannya. Nah, kemudian bayanul itsari wa fadlih, ini keterangan tentang itsar dan keutamaannya. I'lam anna as-sakha wal bukhla kullun minhuma yanqasimu ila darajatin. Pemurah, kikir, masing-masing keduanya itu terbagi kepada beberapa tingkat. Orang kikir itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang kikir, ada yang kada seberapa kikir, ada yang sangat kikir. Nah, ada ngaran-ngarannya. Pemurah pun demikian. Parfa'u darajatis sakha, paling tinggi derajat pemurah, al-isaru, isar. Ini lebih dari pemurah. Wa huwa, yaitu isar, ayyajuda bil mal ma'al hajat ilaihi. Dia memberikan harta padahal dia perlu kepada harta itu. Ini isar. Dia memberi orang makanan padahal inya sendiri perlu dengan makanan itu. Nah, ini lebih dari sekedar pemurah. Dalam agama kita disebut itu sifat namanya al-itsar. Mengutamakan orang lain, mengalahkan diri sendiri. Itu itsar. Wa innama as-sakha ibaratun an badli ma la yahtaju ilaih li muhtajin aw li ghairi muhtajin. Sedangkan pemurah yang namanya sakha itu satu ibarat dari memberikan sesuatu yang dia tidak berhajat kepada sesuatu itu untuk orang yang berhajat atau untuk orang yang tidak berhajat. Itu sakha, pemurah juga ngarannya. Dia memberi yang ia kada bahajat. Ini duitnya lebihan bisi. Nah, lalu diberiakannya. Memberiakannya baik kepada orang perlu atau nang kada perlu, itu ngarannya sakha, pemurah juga, tapi ngaran pemurahnya sakha itu.
Nah, kalau kita ada bisi duit 10.000, kita gini perlu 10.000 nih. Ada orang perlu, kita unjuk, kita kada sing duitan lagi biar Nah itu namanya isar. Nah kalau kita misalnya duit 10.000-annya kita perlu, kada kita unjuk sebenarnya kada tercela karena kita perlu juga. Tapi kalau kita unjuk, nah itu isar namanya. Nah, itu sangat tinggi kedudukannya itu. Wal badlu ma'al hajat asyaddu, memberikan disertai hajat itu lebih bersangatan lagi. Nah, jadi sahiyun orang yang bersifat sakha, mu'sirun orang yang bersifat isar. Orangnya itu disebut sakhi. Dia memberi orang yang dia lebihan. Nah, dia beri, dia lebihan. Ini lebihan diberiakannya ke orang lain. Berarti ini orang sakhiyun namanya. Ini orang memberi yang inya perlu diberiakannya, itu namanya mu'sirun, orang yang bersifat dengan isar. Wa kama anna sakhawata qad tantahi ila ayyashuwal insanu ala ghairihi ma'al hajah, fal bukhlu qad yantahi ila ayyabkhula ala nafsihi ma'al hajah. Sebagaimana bahwa pemurah itu terkadang sampai kepada bahwa pemurah seseorang atas orang lain serta dia hajat. Pemurah ini sampai ke suatu tingkat di mana dia berikan sesuatu yang dia perlu. Nah, sampai ke situ tingkatan pemurah ini. Sampai mau memberikan sesuatu yang ia perlu kepada orang lain. Itu tingkatan pemurah yang paling tinggi, namanya isar tadi. Nah, orang kikir pun demikian. Sungguh fal bukhlu qad yantahi, maka kikir itu sungguh sampai kepada bahwa dia kikir atas dirinya padahal dia perlu. Jadi orang kikir ini daripada saking kikirnya, sagan diri seorang aja dia kikir padahal perlu. Jatuhnya kada mau keluar duit. Nah, sampai ke situ kikir nih. Ada orang kikir kada mau memberi orang, tapi lawan diri sendirinya kada kikir. Dirinya hendak apa aja, mau aja belanja. Tapi kalau untuk orang lain kada. Nah, itu kikir. Ada yang sangat kikir. Jangankan orang lain, inya untuk belanja dirinya pun kada mau. Nah, ini bersangatan kikir. Lawanannya isar tadi. Fakam min bakhilin yumsikul mala wa yamradu fala yazadawa. Berapa banyak orang kikir itu menahan hartanya dan dia sakit kada mau berobat. Ada orang kikir banyak bisi duit hendak berobat. Antara dua orang ini betulak belakang. Yang satu ini wani habis duit asal orang nyaman. Nah, yang satu ini kada wani keluar duit biar seorang sakit. Nah, itu betulak belakang. Panzur ma bainar rajulain, tengoklah antara dua laki-laki ini. Fa innal akhlaq, bahwasanya wa yastahi asyahwata fala yamna'uhu minha illa al-bukhlu bis-saman walau wajadaha majanan la akalaha. Dia menghendaki sesuatu keinginan, tidak mencegah akan dia daripada keinginan itu, melainkan karena pemalar dengan harganya. Duit ada buah apel berapa sekilo, melarangnya aku ma'arit makan apalnya, asal jangan keluar duit. Tapi seandainya ada apel gratis, pembanyaknya makan nih. Walau wajadaha majanan la akalaha. Ini orang kikir. Sampai kepada dirinya sendiri kikir. Bahadza bakhilun ala nafsih, ini namanya kikir atas dirinya ma'al hajat, padahal ini seorang perlu. Segenang apa duit tolunya. Wa dzalika yusiru ala nafsihi ghairahu ma'a annahu muhtajun ilaihi.
Yang demikian itu dia mengutamakan atas dirinya atas yang lainnya, serta bahwa dia perlu kepadanya. Nah itu lawanannya ya isar tadi. Dia mengutamakan orang lain atas dirinya padahal dia perlu kepada sesuatu itu. Panzur ma bainar rajulain, maka tengoklah antara dua orang ini. Betulak belakang. Yang satu ini wani habis duit asal orang nyaman. Nah, yang satu ini kada wani keluar duit biar seorang sakit. Nah itu betulak belakang. Panzur ma bainar rajulain, tengoklah antara dua laki-laki ini. Fa innal akhlaq, bahwasanya akhlak itu ataya, pemberian Allah. Ini akhlak, pemurah, kikir, itu pemberian Allah. Yadha'uha Allah haitsu yasha, Allah letakkan itu akhlak tadi sekira-kira Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Walaisa ba'dal isar darajatun fis sakha, dan tidak ada lagi sesudah isar itu derajat pada pemurah. Paling tinggi sudah derajat pemurah itu derajat isar, di mana dia mengalahkan dirinya, mengutamakan orang lain. Nah ini bukan satu kewajiban. Kita bersifat isar ini bukan satu kewajiban, tapi itu hanya merupakan suatu keutamaan seseorang. Mungkin kita kada bersifat isar, apakah kita berdosa? Kada. Kita perlu makanan. Mungkin kita kada makan, kita pacang kelaparan. Ada orang sebelahnya kelaparan juga. Ada kaum beri aku perlu juga makan. Nah kada berdosa kita. Andai kata kita beriakan ke orang biar kita berlapar, nah itu keutamaan. Itu keutamaan. Jadi isar ini adalah sesuatu keutamaan, bukan satu kewajiban kepada tiap-tiap orang yang beriman. Siapa yang sampai bisa ke sana, maka tentu dia lebih utama artinya. Nah, lain hal dengan sakhiyun. Nah, lain dengan sesuatu yang nomor dua. Ini satu kewajiban bahwa dia labihan hartanya, ada orang lain yang memerlukan, inya kada mau memberi pada orangnya dalam keadaan sangat perlu. Nah itu hak orang ada pada diri kita. Kalau kita punya kelebihan harta dari apa yang kita perlukan dalam hidup, kita lebihan, ada orang yang memerlukan, kita kada memberi, itu ngarannya kita mengambil hak orang. Karena dalam harta kita ini ada hak-hak orang lain yang masuk di dalam harta kita itu, termasuk orang-orang yang kesusahan, sedangkan kita punya kelebihan harta. Nah, walaisa ba'dal isar darajatun fis sakha. Orang-orang yang kada berzakat itu sudah nyata kikir. Orang-orang yang mengurangi zakat masuk dalam kikir. Orang-orang yang maulah hilah dalam zakatnya termasuk orang kikir. Nah, maulah hilah itu maulah cara nang mestinya kada boleh diusahakan supaya boleh macam apa. Nah, misalnya kuitan susah itu kada boleh diberi zakat, karena kuitan ini susah, kewajiban kita menanggungnya, kada boleh diberi zakat. Diulah cara supaya zakatnya tak kuitan, jadi seorang kada mau ungkusi lagi. Nah itu pemalar juga ngarannya, pemalar juga. Mau ungkusi anak sekolah itu kewajiban orang tua. Nah, kayak apa supayanya kalau mau ungkusi sekolah anak ini diulah cara, karena zakat diunjuk on anak, diulah-ulah kayak apa caranya supaya boleh. Nah itu pemalar juga ngarannya, termasuk bakhil juga. Jadi orang yang kada berzakat, orang yang mengurangi zakat, atau orang yang mengatur hilah dalam zakat itu sudah nyata termasuk golongan bukhala, orang-orang yang bakhil yang diancam Nabi tadi kada bakal masuk surga. Nah ke situ dulu. Faqala wa qad asnallahu ala sahabah radhiyallahu anhum.